Salam semangat. Pagi ini kita ketemu kembali dalam pelajaran IPA, Fisika di semester 2. Nah, pelajaran IPA kita pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kita akan bicara tentang tekanan, yaitu tekanan zat. Yaitu tekanan bisa pada zat padat, zat cair, dan gas. Kita akan lihat berikutnya ya. Ya, dalam tekanan ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Pada kompetensi dasar, pada kompetensi inti 3, yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas, jaringan angkut pada tumbuhan. Nah, itu nanti terkait dengan biologi ya. Kemudian KD pada KI 4 atau keterampilan, yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, tentang gaya apung dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan, yaitu tentang keterampilan yang diharapkan. Ada 4 bagian yang akan kita pelajari dalam tekanan ini. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat, tekanan dalam zat cair, tekanan pada gas, dan juga nanti pengangkutan air pada tumbuhan. Itu ada 4 bagian dalam pelajaran tekanan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus memiliki motivasi diri untuk bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Ada satu pepatah atau satu kalimat yang mengatakan, lelah itu bukan yang sedang sekolah atau kuliah, tetapi yang lelah itu adalah mereka yang membanting tulang dalam membiayai pendidikanmu. Seringkali kita mengatakan bahwa diri kita capek belajar, capek sekolah. Tetapi ingat, di balik kamu sekolah itu ada orang tua kita yang berjuang memenuhi segala kebutuhan kita untuk supaya dapat kita sekolah. Oleh karena itu, harus tetap semangat dalam kita mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, baiklah, kita akan masuk pada tekanan zat padat. Coba kita lihat gambar berikut. Dalam gambar itu ditayangkan ada bebek dan ayam. Bebek vs ayam. Bebek versus ayam. Kira-kira apa yang mau dikatakan di situ ya? Ya, coba nanti kita cermati konsep tentang tekanan, dan kalian akan bisa menjawab perbedaan yang diharapkan dari gambar bebek dan ayam tersebut. Ya, definisi tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus pada luas permukaan tertentu. Tekanan adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus pada luas permukaan tertentu. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. P, tekanan atau pressure adalah F, gaya, dan A itu luas permukaan. Jadi, sesuatu dikatakan mempunyai tekanan kalau ada gaya yang bekerja pada luas bidang tertentu. Sekali lagi, tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada luas bidang tertentu. Ingat, luas bidang ini adalah luas bidang yang ditekan. Luas bidang yang ditekan, bukan luas benda seluruhnya, tapi luas bidang yang ditekan. Gaya adalah gaya yang menekan. Jadi P itu tekanan, F gaya, dan A adalah luas permukaan yang ditekan ya. Ingat sekali lagi, luas permukaan yang ditekan. Di mana ada P, F dibagi A. Maka kalau dibagi ketiga, P sama dengan F per A, F adalah P kali A, atau A adalah F per P. Oke. Nah, sekarang apa penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Pak Adi di situ tayangkan ada traktor dan truk. Traktor ini memiliki ban yang besar-besar, ya. Kemudian dia juga bergerigi. Tentunya bagi si produsen yang membuat traktor ini punya alasan. Kenapa sih traktor ini mesti bannya lebar-lebar, besar, dan dia bergerigi?
Kita tahu bahwa traktor ini biasa bekerja di tempat yang berlumpur atau tempat yang cadas atau tempat yang medannya sulit. Sementara traktor ini berat. Nah, bagaimana supaya traktor ini tidak memberikan tekanan yang besar pada jalan yang dilewati? Maka yang pertama, bannya harus lebar. Kalau bannya lebar itu berarti apa? Berat traktor ini akan dibagi sama rata dengan 4 ban ini. Sehingga 4 ban ini akan menopang beratnya traktor. Sehingga tekanan yang dihasilkan pada tanah atau pada jalan yang jelek tidak terlalu besar. Sehingga traktor tidak mudah terperosok ke dalam tanah yang berlumpur. Demikian juga untuk truk. Truk di sini kira-kira apa ini? Truk di sini memiliki bannya ini ada berapa nih? 4, 8, 10. Kenapa truk ini harus 10 bannya? Mungkin ada truk yang lebih besar lagi ya, yang banyak-banyak. Tapi ini mau mengatakan bahwa untuk mengurangi beban tekanan truk ke dalam tanah atau dalam jalan, maka gaya berat truk ini harus dibagi dalam permukaan-permukaan ban sini, sehingga berat truk yang menekan jalan tidak menjadi besar. Ini contoh penerapan di dalam tekanan sehari-hari. Ya, contohnya sih seperti ini. Ini ada gambar bila berat benda itu sama, maka benda manakah yang memberikan tekanan paling besar pada lantai. Nah, tadi perhatikan bahwa benda yang punya luas permukaan besar itu memberikan tekanan yang kecil, tapi benda yang permukaannya kecil memberikan tekanan yang besar. Yuk, silakan pikirkan mana benda yang memiliki tekanan terbesar dan tekanan terkecil ketika benda A, B, C, D itu punya berat yang sama. Oke. Silakan jawab masing-masing ya, kira-kira mana yang tekanannya besar dan mana yang tekanannya kecil. Demikian juga, contoh berikutnya adalah mengapa balon yang ditempelkan ke paku tidak meletus? Berikan penjelasannya. Nah, di sini ada sekelompok paku sangat banyak. Kemudian ada balon ditekan-tekan di atas paku ternyata tidak meletus. Nah, nanti pada waktu diskusi, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa berikan alasannya. Kenapa ya? Bagaimana kalau pakunya ini cuma satu? Tidak banyakan gini. Nah, coba nanti jelaskan dengan konsep tekanan. Itulah tekanan zat padat yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu untuk memperdalam pengertian tentang tekanan zat padat, nanti kalian diminta untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku modul. Nah, di modul itu mari mencoba titik 1. Mari mencoba 3.1. Silakan nanti kalian kerjakan latihannya 1 sampai dengan 8. Ya, di buku latihan silakan ditulis. Ya, baik, sebelum kalian mengerjakan, Bapak akan kasih kalian satu konsep lagi tentang tekanan pada zat cair. Nah, apa bedanya tekanan pada zat cair dibandingkan dengan zat padat? Nah, kalian tentu pernah memperhatikan ada orang nyuci mobil ya. Ini tentang dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil. Ada juga penyelam yang menuju sampai dasar laut mungkin ya. Dan dia mesti menggunakan kacamata, tutup telinga, dan sebagainya. Apa ya kira-kira tujuannya? Coba nanti kalian perhatikan di situ. Kita lihat dulu konsepnya ya. Nah, sifat-sifat tekanan pada zat cair. Zat cair menekan ke segala arah. Itu sifat yang pertama. Zat cair menekan ke segala arah. Yang kedua, semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanannya semakin besar. Nah, dari dua penjelasan ini kalian akan tahu nih gambar yang tadi. Yang pertama, zat cair menekan ke segala arah. Yang kedua, makin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanannya semakin besar. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga adalah tekanan zat cair bergantung pada massa jenis zat cair. Ya, zat cair itu kan ada macam-macam ya. Ada yang air biasa, air sungai, air biasa maksudnya air jernih, air kotor. Kemudian ada air garam atau air laut. Nah, itu masing-masing kan memberikan tekanan yang berbeda. Oli, minyak pelumas atau
minyak goreng, masing-masing berikan tekanan yang berbeda karena jenisnya berbeda. Yang keempat, tekanan zat cair tidak tergantung pada bentuk wadahnya, melainkan tergantung pada kedalaman dari permukaan zat cair tersebut. Nah, ingat bahwa nanti mengukur kedalaman itu bukan dari dasar, tetapi dari permukaan. Jadi kalau ada gelas, kedalamannya berapa? Kamu mengukurnya dari atas. Kedalaman zat cairnya diukur dari permukaannya, bukan dari dasarnya. Ya, itu adalah 4 sifat tekanan pada zat cair. Nah, jenis tekanan pada zat cair adalah tekanan hidrostatis. Nanti akan kita pelajari tentang hidrostatis. Kemudian ada hukum Archimedes, ada hukum Pascal. Ya. Apa itu hidrostatis, apa itu Archimedes, apa itu Pascal. Nanti kita akan pelajari satu-satu ya supaya kalian jelas. Jadi pada zat cair berlaku hidrostatis, Archimedes dan juga Pascal. Oke, perhatikan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair dipengaruhi oleh kedalamannya dan massa jenis zat cair secara matematis dituliskan sebagai berikut. Ya. Nih, pH sama dengan Rho kali G kali H. pH itu adalah tekanan hidrostatis. Rho itu adalah massa jenis zat cair, G kedalaman, G itu gravitasi dan H adalah kedalaman. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi apa? Massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Kalau dibuat segitiga menjadi pH, Rho, G, H. Kalau tanya Rho berarti pH dibagi kali H, tanya G berarti pH dibagi Rho kali H, ditanya H adalah P dibagi Rho kali G. pH tekanan hidrostatis, Rho massa jenis, G gravitasi, dan H adalah kedalaman atau posisi benda ya. Nah, contoh penerapan apa itu dalam hidrostatis? Nih, ini ada sebuah bendungan. Ini ada sebuah danau yang dibendung, kemudian airnya itu akan dialirkan. Mungkin di beberapa titik di sini, di sekitar danau itu ada beberapa bendungan untuk memberikan aliran air. Nah, perhatikan, kenapa bendungan ini semakin dalam sini, dia permukaan sini semakin lebar, ya, semakin tebal. Di atasnya sih kecil, tapi di sini lebar. Ini juga sama. Karena semakin luas permukaan, semakin ke bawah, ya, semakin bawah, semakin air itu posisinya semakin bawah, maka tekanannya semakin besar. Kalau tekanannya semakin besar, berarti ini harus ditopang dengan jembatan yang semakin kuat, semakin besar. Semakin dalam kedudukan zat cair, tadi tekanannya semakin besar. Tadi kan sifatnya begitu ya. Nah, contoh yang lain nih, coba nanti kita kalian juga diskusikan. Jika seorang penyelam mengalami tekanan hidrostatis 132.000 Pascal, massa jenisnya adalah 1100 dan percepatan gravitasnya 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah kedalaman penyelam tersebut? Ditanyakan H ya. Ditanyakan H. Jadi pH Rho GH. Kalau ditanyakan H berarti pH kali Rho dibagi Rho kali G. Silakan dihitung. Nanti setelah kalian menyaksikan video ini bisa didiskusikan. Ya. Nah, baik, saya kira itu dulu yang kita sampaikan untuk tekanan kali ini, yaitu tekanan zat padat dan zat cair, khususnya tekanan hidrostatis. Ya, silahkan untuk tekanan zat cair kalian mengerjakan dari buku modul, ya, dari buku modul kalian ya tentang tekanan hidrostatis. Yaitu di latihan mari mencoba 3.2 halaman 164. Jadi yang mesti kalian kerjakan adalah halaman 100 mari mencoba 3.1 ya, mari mencoba 3.1 tadi halaman 163 dan halaman 164 mari mencoba 3.2. Sekian pertemuan kita hari ini. Silakan mengerjakan soal-soal dari buku modul. Terima kasih.